Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Antaranya memimpin di sana menjadi gubernur tadi, atau datang ke sana untuk mengajarkan masyarakat di sana tentang Islam. Jadi para sahabat itu sudah berpencar ke berbagai wilayah yang ditaklukkan oleh Islam. Fatamassaka kullu baladin min biladil muslimin bi fiqhi man nazala bihi min as-sahabah. Maka masyarakat di setiap negeri-negeri Islam tadi berpeganglah kepada pendapat sahabat yang mengajarkan Islam di situ. Ya. Wa kana al-ittisal bi hadiratil khilafati wa biladil hijaz syaqqan sa'ban muta'azziran ahyanan mimma adda ila ta'azzur al-ijma' wa tashaa'ub al-ara. Nah, waktu itu juga untuk kemudian dikumpulkan para sahabat di Madinah untuk kemudian menetapkan satu ketetapan hukum, supaya tidak bercabang misalnya tadi pendapat. Itu sudah sulit sekali, karena dengan transportasi seperti zaman dulu, kalau dari Mesir jalan kaki atau dengan onta ke Madinah itu berapa lama? Maka ini menyebabkan apa tadi, di masing-masing wilayah itu ada sahabat yang mengajarkan masyarakat di situ fikih, dan kalau ditanya tentu hal-hal yang baru akan mereka beri pendapat menurut ijtihad mereka. Nah, inilah yang kemudian akan melahirkan berbagai pendapat-pendapat fikih. Yang kemudian adalah apa, jamaah rahimakumullah? Sya'at riwayatul hadithi wa kathurat wa tasakhala al-muslimuna biha ba'da an kanat shibha mahdhuratin fi ahli al-khulafa ar-rashidin mutasyaddidan fi riwayatiha wa qabuliha. Nah, periode ini mulailah juga periwayatan hadis itu berkembang pesat, bahkan terjadi tasahal, dengan mudah sekali orang-orang meriwayatkan hadis tanpa ada kehati-hatian, di mana di periode sebelumnya periwayatan hadis itu syibha mahdhurah, nyaris dilarang. Di periode sahabat yang khulafa ar-rasyidun, meriwayatkan hadis itu perkara yang sangat-sangat dibatasi, sangat-sangat streng. Tapi periode ini udah berkembang periwayatan hadis begitu pesat, bahkan banyak pihak artinya menyepelekan dalam meriwayatkan hadis, tidak berhati-hati, tidak melakukan cross check yang mendalam. Wa qad su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu hina aktsara min riwayatil hadis. Satu contoh ini, Abu Hurairah ketika periode ini udah habis masa tadi khulafa ar-rasyidun, itu banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya kepada Abu Hurairah, "Akunta tuhadditsu fi zaman Umar hakadha?" Kamu, hai Abu Hurairah, meriwayatkan hadis seperti ini juga di zaman Umar? Ada orang yang tanya kepada Abu Hurairah, kamu meriwayatkan hadis sebanyak seperti sekarang juga di zaman Umar Faqala law kuntu uhaddithu fi zamani Umar mithla ma uhaddithukum la dharabani bi mikhfaqatihi. Kata Abu Hurairah, apa kalau saya riwayatkan hadis seperti sekarang ini di zaman Umar, udah dipukul saya dengan tongkatnya. Udah dipukul saya dengan tongkatnya. Artinya di zaman Khulafa ar-Rasyidun sangat-sangat streng dalam meriwayatkan hadis. Kalau ada orang
yang meriwayatkan hadis artinya orang-orang biasa, piuhkah pegah-pegahan? Ini kenapa dilakukan seperti itu? Ya, disebutkan lagi, warawa adz-Dzahabi bisanadihi anna Abu Bakr jama'a an-nas ba'da wafatin Nabi faqala innakum tuhaddithuna an Rasulullah ahaditha takhtalifuna fiha wan nasu ba'dakum ashaddu ikhtilafan. Adz-Dzahabi itu menukilkan bahawa Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat dan mengatakan innakum tuhaddithuna an Rasulullah ahaditsa takhtalifuna fiha. Kalian ini menyampaikan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalian ada berbeda pendapat di dalam menyampaikan hadis-hadis itu, artinya ada yang berbeda-beda. Wan nasu ba'dakum asyaddu ikhtilafan. Tentunya generasi setelah kalian nanti akan banyak lagi perbedaannya. Fala tuhaddisu an Rasulullah syai'an. Faman sa'alakum faqulu bainana wa bainakum kitabullah fastahillu halalahu wa harrimu haramah. Maka kata Abu Bakar, jangan ada ya yang meriwayatkan hadis dari kalian. Kalau ada orang tanya kalian sesuatu dalam masalah agama, kembalikan, katakan ada Quran, ada hadis. Ya, rujuklah kepada Quran dalam menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu kepada Al-Quran dan kepada kepada Al-Quran. Ya, jangan meriwayatkan hadis. Artinya begitulah kehati-hatian para sahabat. Ada riwayat juga waruwiya an Sya'bi an Qaratah ibni Ka'ab qala lamma sayyarana Umar ila al-Iraq masya ma'ana. Kata Asy-Sya'bi dari Qaradah ibni Ka'ab yang mengatakan ini Qaradah ibni Ka'ab, ketika Umar sebagai khalifah mengirim kami ke Irak, maka Umar itu ikut bersama kami ke Irak. Padahal Umar di Madinah ya mengirim mereka ke Irak, tapi Umar datang ikut mengantar. Wa qala atadruna lima syayya'tukum. Umar mengatakan kepada mereka, tahu kenapa aku sampai mengantar kalian ke Irak? Bukan menyuruh aja udah kalian berangkat ke sana dan mengajar masyarakat di sana Islam di Irak, tapi Umar mengantarkan mereka. Lalu Umar mengatakan, tahu kalian kenapa saya mengantarkan kalian? Qalu na'am makrumatan lana. Ya, kami tahu untuk memuliakan kami kan? Ya, untuk memuliakan kami. Qala wa ma'a dzalika fa innakum ta'tuna ahla qaryatin al-Iraq lahum dawiyyun bil Qur'an kadawiyyin nahal fala tasudduhum bil ahadits fatashghaluhum. Nah, Umar mengatakan apa alasannya? Ya, kalian akan mendatangi masyarakat ya Irak, mereka itu punya suara membaca Quran yang begitu bagus, kadawiyyin nahal, seperti suara lebang. Nah, maka kata Umar apa? Jangan kalian menghalangi mereka menyibukkan diri Quran dengan kalian riwayatkan, sampaikan hadis-hadis Nabi kepada mereka. Ya, jarridul Quran wa aqillur riwayah Rasulullah sallallahu wa ana syarikukum. Nah, maka ya berikanlah mereka ya menyibukkan diri dengan Quran, sedikitkan periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikitkan kalian menyampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebab saya antar kalian. Falamma qadima Qaradah qalu hadithna qala nahana Umar. Ketika Qaradah ini sampai di Irak tadi, orang-orang Irak minta sampaikan hadis-hadis Nabi kepada kami. Enggak, udah dilarang sama Umar. Tidak, sudah dilarang sama Umar. Lihat apa alasan para khulafa ar-rasyidun sangat keras dalam periwayatan hadis sehingga lebih cenderung untuk melarang tadi. Maka natashadduduhum hadza
rafdhan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wala taqlilan min sya'niha. Ya, mereka melakukan ini bukan karena mereka menolak hadis, bukan karena merendahkan derajat hadis. Faqad istaqarra fi adhani as-sahaba jami'an anna as-sunnah an-nabawiyyah fil masdar ats-tsani min masadir asy-syari'ah al-islamiyah. Tentu para sahabat paham sekali bahwa sumber kedua dari syariat itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum fa'alu dzalika khasyatal kadzib aw al-khata fi ba'dhi ma yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka takut nanti ada yang mendustakan, ada yang mengarang-ngarang. Saya mendengar Rasulullah menyampaikan begini-begini, Rasulullah enggak ada nyampaikan, dia karang. Awil khata, takut salah dalam menyampaikan. Nabi bilang A, dia bilang dia dengar B, udah. Ya. Nah, ini satu. Kemudian kenapa lagi disebut au khasyata iltibasiha bil Quran siyama fi bidayati ahdir rasyidin hinama lam yakunil Quran maktuban fil masahif. Atau takut itu bercampur dengan Al-Quran ketika di awal periode itu belum disusun di dalam satu mushaf, ya, belum disusun dalam satu mushaf. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya. Maka mohon maaf, ya, seperti yang saya sebut kemarin, ya. Ya, kalau kita lihat kadang-kadang orang menyampaikan, ya, apakah itu ceramah, apakah itu kajian, itu tidak disebutkan. Ya, ada di dalam kitab-kitabnya nggak disebutkan apa. Ada satu riwayat-riwayat nggak disebutkan. Lalu kemudian kalau kita cek apa yang disampaikannya kepada kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab hadis, ya, misalnya disebut kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian 4 sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i. Bahkan kita lihat kemudian ke kitab-kitab yang mu'tabarah selain daripada 6 kutub sittah ini adalah apa? Mustadrak Al-Hakim misalnya, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kitab misalnya Imam At-Tabrani. Nah, ini semua enggak ada yang dia bilang. Ya, enggak ada. Ya, enggak ada. Belum lagi kemudian kalau udah enggak ada, apa yang terjadi? Ini bukan hadis. Itu belum bicara sahih atau enggak sahih. Ya. Maka banyak sekali di dalam masyarakat itu yang tersebarkan apa? Rasulullah SAW bersabda, enggak ada itu palsu. Kenapa? Ya, mohon maaf. Ya, si ustadz ini tadi tidak hati-hati di dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Dia tidak cross check. Pertama enggak dia cross check, ini di kitab apa di hadis. Kemudian derajat hadisnya seperti apa? Sahihkah dia? Hasankah dia? Dhaifkah dia? Ya mungkin kalau kita tanya, yang dalam pegang hadis penuh bagi kitab pula. Yang aja wah. Kok jina lah tabuh riwayat. Nah, artinya apa? Ya. Para khulafa ar-rasyidun, ya, begitu takut, ya, ada orang yang mendustakan kepada Nabi dengan mengarang hadis. Nabi sendiri tidak ada mengatakan itu. Atau tadi terjadi kesalahan, memang ada Nabi mengatakan, tapi karena kemampuan ingat dia yang terbatas, Nabi bilang A, yang dia pahami B. Atau Nabi bilang sepanjang ini, yang dia ingat setengahnya. Maka kenapa di hadis itu disyaratkan untuk keabsahan satu hadis, ya, selain bersambung sanadnya, itu adalah apa? Perawi hadis itu harus garansi secara EQ. Dia itu orang yang kuat hafalannya. Namanya dhabat, ya. Dhabit. Kalau dia pola orang yang menulis hadis, ya, dari syekhnya dengan pola dia tulis, dia orang sangat teliti dalam menulis hadis, disebut dengan, kalau hafalan namanya dhabtus sudur, ini dhabtul kitab. Ya.
Itu untuk syarat kesahihan satu hadis, orang yang terlibat di satu sanad hadis melalui dari orang yang menyusun di kitab Imam Bukhari sampai kepada sahabat. Kalau sahabat sudah, itu semua disepakati adalah adul, ya. Adalah orang yang garansi secara ini hafalan, adalah orang yang jenius. Agar supaya apa? Tidak Nabi sampaikan sekian, yang dia ingat sekian. Ya. Kalau menulis, orang yang teliti betul di dalam menulis agar tidak salah tadi. Yang kedua apa? Dia mesti secara ketakwaan, orang yang garansi dalam ketakwaan, belum pernah maksiat sekecil apapun dalam hidupnya. Bukan sekedar maksiat, tapi hal yang sampai merontokkan muruah, kehormatan, itu tidak dia lakukan. Saya kasih contoh kayak mana ketatnya. Ya. Imam Bukhari di dalam menerima hadis dari seorang syekh. Imam Bukhari datang ke seorang syekh untuk mengambil satu hadis dari syekh itu. Sesampai Imam Bukhari ke situ, dia melihat syekh itu menggulung sorbannya, seolah-olah dalam sorban itu ada makanan, ya. Lalu kemudian sorban itu dia buat begini, ya, untuk memanggil ontanya, ya, memanggil ontanya, ya. Setelah kemudian onta datang, dalam sorban itu kosong, ya. Kalau kita kan untuk nangkap ayam biasanya kan kita kasih beras, kemudian kita buat manuk dari juhum tepat kosong hanya arbaik. Kita buat tangan ini, kumpullah ayam ke hanya beruhi. Jadi datanglah tadi onta, kosong rupanya. Itu dilihat Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, saya tidak mau mengambil hadis dari orang yang bohong walau ke binatang. Saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang berbohong walau kepada binatang. Artinya begitu ketat para ulama di dalam menerima satu hadis untuk dijadikan hadis itu sahih. Agar supaya apa? Betul-betul itu dari Rasulullah. Dan dari Rasulullah itu murni juga, Rasulullah enggak ada ditambah, enggak ada dikurangi. Ya, karena kehati-hatian tadi. Maka disebutkan di sini apa? ترتب على شيوع رواية الحديث وانتشارها كثرة الوضع في الحديث وكثرة الخطأ في الرواية ممن لم يكونوا من أهل الضبط والحفظ والعدالة واختلاف بعض الفرق الخارجة عن الإسلام نصوصا واختلاق بعض الفرق الخارجة عن الإسلام نصوصا يزعمون أنها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يروجونها بها لبدعهم تارة wa yata'anuna biha fi dinil muslimin taratan ukhra. Maka waktu itu muncullah banyak, ya, hadis-hadis palsu yang sebagian ini ada yang dikarang oleh kelompok-kelompok yang keluar daripada Islam, ya. Untuk apa? Misalnya Khawarij tadi mengarang hadis-hadis untuk mendukung pendapatnya, ya. Ya, mohon nanti ketika orang-orang Syiah juga mengarang hadis untuk mendukung kelompoknya, ya. Misalnya kalau di kajian hadis palsu, ya, tentang ilmu hadis, salah satu misalnya hadis dikarang oleh orang Syiah apa? Ali khairul bashar, man syakka fihi faqad kafar. Orang Syiah ngarang hadis. Nabi SAW bersabda, Ali khairul bashar, Ali sebaik-baik manusia, man syakka fihi faqad kafar, yang ragu kepadanya telah kafir. Ini dibilang Nabi yang bilang. Padahal ini dikarang oleh orang Syiah untuk menyokong Ali, bahwa Ali lah sebaik-baik manusia, yang ragu kepada Ali adalah, ya, kafir. Ya, misal ya, orang mazhab Hanafi, ya, saking fanatiknya kepada Hanafi dan marahnya kepada Imam Syafi'i sampai mengarang hadis palsu apa? Sayati 'alan nas rajulun ismuhu Muhammad ibnu Idris, ya, asyaddu 'alan nasi min iblis, ya.
Jadi di karang hadis akan datang nanti suatu zaman yang dibilang Rasulullah. Seorang laki-laki namanya Muhammad ibni Idris, ini kan nama Imam Syafi'i, lebih berbahaya daripada iblis. Ya. Lebih bahaya daripada iblis. Ya. Artinya begitulah ketika ada kepentingan sampai kemudian melibatkan Nabi. Karena kalau dia bilang menurut dia mana terima orang. Tapi kalau udah dibilang ini Rasulullah yang bilang, orang kan ngangguk-ngangguk. Nah, seperti tadi orang dengar kajian, lam tabuh riwayat kepegah, angguk guru. Mak riwayatnya ada 4. Ya. Nabi kepegah, angguk guru ni pak kepegah Nabi. Ana. Ini kan bahayanya. Ya. Ketika itu kemudian dipalsukan. Ini jamaah rahimakumullah. Maka oleh sebab itu udah muncul hadis-hadis palsu, ya, udah muncul kesalahan dalam periwayatan hadis, bahkan dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu sendiri untuk merusak Islam. Mimma ja'ala al-huffaz min ahli sunnah wa ulama'il Islam yahra'una ila tadwin as-sunnah an-nabawiyyah wa yumayyizuna as-sahih min adh-dha'if wal mawdhu'. Maka bersegeralah para ulama, ya, yang menghafal hadis untuk kemudian apa? Menyusun hadis di dalam kitab-kitab dengan menulis hadis untuk sekaligus memilah mana yang sahih, mana yang dhaif, bahkan mana yang maudhu', mana yang palsu. Wa qad kana dhalika fi ahadil khalifah Umar ibn Abdul Aziz hinama amara 'amilahu 'ala al-Madinah Abu Bakar Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Ini diawali di periodenya Umar ibn Abdul Aziz yang menjadi khalifah dinasti Bani Umayyah dan mencapai zaman keemasan Bani Umayyah di zaman Umar ibn Abdul Aziz ini yang wafat tahun 101 Hijriah. Ketika Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan gubernurnya di Madinah, Abu Bakar Muhammad ibn Amr ibn Hazm yang wafat 117 Hijriah, wa Ibn Shihab Az-Zuhri yang wafat, dan Ibnu Shihab Az-Zuhri wafat 124 Hijriah. Alaihim rahmatullah ay yudawwina as-sunnah wa yasta'ina bi kibaril ulama fi asrihim fadawwanaha wa fata al-khalifah ar-rashid Umar ibn Abdul Aziz bidzalika at-tariq lil ulama litadwin as-sunnah wa jam' al-hadits an-nabawiyyah. Ya, jadi Umar ibn Abdullah yang berjasa untuk kemudian hadis-hadis Nabi yang udah mulai muncul hadis palsu, udah mulai orang suka-suka mengarang, memerintahkan ulama yang menghafal betul hadis-hadis Nabi itu, ya, terutama gubernurnya di Madinah dan ulama besar waktu itu Ibnu Shihab Az-Zuhri, ya tabi'in ini, untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan bertanya kepada ulama-ulama yang ahli di masa itu sehingga terkumpullah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا فكان الزهري بذلك أول من دون السنة بأمر عمر بن عبد العزيز عليهما رحمة الله. Ibn Shihab Az-Zuhri ini dalam kajian ulumul hadis adalah ulama dari kalangan tabi'in yang ahli hadis pertama sekali menulis hadis dan menyusunnya di dalam kitab. Ibnu Shihab Az-Zuhri, kata beliau tadi, ya, diperintahkan saya untuk menulis hadis oleh Umar ibn Abdul Aziz dan mengumpulkannya di dalam kitab, dan kemudian kitab itu dikirimkan ke wilayah-wilayah Islam yang ada gubernurnya di sana. Thumma tawalat ba'da dhalika musannafat as-sunnah ala aidi ahli al-ilmi. Maka kemudian muncullah setelah itu kitab-kitab hadis dari berbagai para ulama yang berkecimpung di bidang itu. Nah, kemudian kita ambil cepat saja. Asbah al-fiqhu fi hadzal asri ilman qa'iman bi dzatihi mutamayyizan min ghairihi min al-ulum yabhasu al-ahkam asy-syar'iyyah. Nah, maka mulai periode inilah kemudian fikih itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang hanya membahas tentang tadi perbuatan seorang mukallaf yang sifatnya al-ahkam al-amaliyah. Tidak lagi al-ahkam al-i'tiqad
dia. Jadi sudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Dan tidak saya baca, waktu itulah mulai muncul dua aliran di dalam masalah fikih. Ada yang disebut dengan madrasatu ar-ra'i. Ada satu lagi adalah disebut dengan madrasatu as-sunnah, ya, atau disebut dengan madrasatu al-hadith. Ya, ada aliran yang itu disebut dengan dalam fikih banyak berpegang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pusatnya adalah di Mekah dan Madinah, ya, tempat wahyu. Kemudian ada mazhab yang banyak ketika tidak ada dalil itu rujuknya kepada qiyas dan kepada dalil-dalil masalih musa dan sebagainya. Ini pusatnya adalah di Irak, ya. Nanti inilah yang kemudian lahir mazhab Hanafi dari sini. Kalau itu tadi adalah dimotori oleh Imam Malik di Madinah. Kemudian dari Imam Malik berguru Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i berguru kepada juganya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tiga ini dianggap dengan madhabus sunnah. Ini yang madhab Hanafi dianggap dengan ahlur ra'i, ya, orang yang banyak sekali dalam fatwa itu merujuk kepada qiyas dan merujuk kepada kaidah-kaidah, karena mereka memang tempatnya jauh daripada tempatnya sunnah, karena posisinya jauh dengan Madinah. Maka kemudian disebutkan di periode ini lahirlah ini mungkin yang terakhir أبرز الفقهاء في العهد العصري الذي استشهروا في العلم والفتوى. Di antara ulama yang terkenal di periode ini dengan ilmu dan takwa dan fatwa adalah fil Hijaz, di Makkah Madinah, adalah al-fuqaha as-sab'ah, ya. Ada 7 orang para ulama fikih, yang utamanya adalah imamnya mereka adalah Sa'id ibnil Musayyab, yang wafat tahun 94 Hijriah. Wa fil Iraq, di Iraq itu ada Alqamah ibn Qais an-Nakhai, ada Masruq. Kemudian di Syam ada Abu Idris al-Khawlani, ada Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, tadi salah seorang yang paling utama bekerja untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya, di periode ini kalau kita lihat, ya, sudah muncul, ya, pendapat-pendapat fikih dari para sahabat sendiri dan juga para tabi'in. Bahkan sudah mulai lahir tadi 2 aliran di dalam fikih, ada ahlu al-hadis, ada yang ahlu ar-ra'yi. Dan tentu 2 kelompok ini karena dasar pijakan untuk mengistimbatkan hukum yang kemudian berbeda, maka lahirlah kemudian pendapat-pendapat hukum secara fikih yang berbeda-beda. Demikian insyaallah nanti kita akan sambung kepada periode keemasan di dalam fikih Islam, ya, yaitu periode setelah periode ini, ya, periode yang menjadi periode keemasan di dalam fikih Islam, bahkan di dalam ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Apa faktor-faktornya insyaallah akan kita lihat ke depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.